Salam saudara, kali ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta Dr. Adris. Ya, yang akan menemani saya membacakan pertanyaan-pertanyaan, bisa save energi saya. Oke, pertanyaan ini episode 801. Silakan Pak Adris. Baik, pertanyaannya dari pria 32 tahun, belum menikah, dari Malang. Ya, Shalom Pak Pendeta Erastus, mohon izin untuk sharing sedikit. Beberapa waktu lalu saya sempat berkenalan dengan satu keluarga. Mereka sudah lama tidak ke gereja karena kecewa dengan sistem yang ada di banyak gereja saat ini. Saya sempat mengobrol dengan sang bapak dan beliau mengatakan gereja sama saja, hanya menjadi ladang bisnis dan yang ditekankan pada akhirnya hanya persembahan dan tidak mau mengerti kondisi keuangan masing-masing jemaat. Beliau juga mengatakan gereja menjadi tempat untuk tarik-menarik jemaat dan merasa bahwa doktrin dan tata ibadah mereka yang mereka jalankan yang paling benar. Beliau bahkan sempat membahas mengenai keabsahan Alkitab dengan mengambil contoh kisah di kitab Kejadian mengenai Adam dan Hawa. Ketika Habel dibunuh Kain, maka secara logika hanya tinggal Adam, Hawa, dan Kain. Bagaimana mungkin manusia bisa bertambah banyak? Sedangkan menurut beliau, di Alkitab tidak dijelaskan mengenai Adam dan Hawa yang memiliki anak selain Kain dan Habel. Singkat kata, saya hanya menyoroti mengenai kekecewaan beliau, mengenai sistem di gereja, dan saya coba menyarankan beliau untuk mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta Erastus. Karena selama ini yang saya tahu khotbah Bapak berbeda dari yang lain. Selang beberapa waktu, saya sempat dengar kabar bahwa istri dari Bapak ini sudah mengenakan atribut agama lain. Saya menyimpulkan bahwa mereka sudah berpindah agama. Saya jadi bertanya-tanya, padahal saya sudah menyarankan untuk mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta Erastus. Kok malah jadi pindah agama? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah akhir-akhir ini di setiap khotbah Sunday service, Bapak selalu menekankan bahwa jemaat wajib memberikan persembahan karena ini untuk pekerjaan Tuhan? Apakah memang harus disampaikan secara lugas? Seperti itu ya Pak? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu panjang. Semoga Bapak Pendeta Erastus dan keluarga selalu dalam keadaan baik dan sehat. oke. Kalau Anda mengikuti kebaktian kami, belum tentu 3 bulan sekali itu disampaikan. Oke, ya. Belum tentu 3 bulan sekali disampaikan. Tetapi kalau tidak disampaikan sama sekali juga salah. Karena jemaat harus belajar memberi persembahan. Dan perlu Anda ketahui bahwa saya harus sekali-kali menyampaikan. Bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Disampaikan di akhir khotbah, saudara, mari kita juga memberi persembahan. Tidak pernah kita menagih perpuluhan. Gitu. Dan yang luar biasa, gereja di mana saya menyampaikan ajakan untuk memberi persembahan, itu semua diberikan untuk pelayanan. Untuk sekolah, untuk pendeta di daerah, dan saya sendiri tidak mendapat gaji sama sekali. Ya, tetapi memang harus disampaikan karena kalau tidak, nanti jemaat berpikir bahwa mereka tidak perlu memberi persembahan. Sedangkan kita memikul beban banyak sekali, saudara. Kita bangun sekolah-sekolah umum di daerah-daerah miskin di mana siswanya tidak kita tarik bayaran. Seperti di Oibelo, ya. Itu ada SD, SMP, SMA, SMK. Mereka sebagian tidak membayar. Ya. Beberapa sekolah teologi di bawah naungan kami jadi sponsor penuh. Sudah 1.600 mahasiswa. Kami sendiri, saya dan keluarga juga harus bagaimana bisa memiliki income membantu. Ya. Saya kira itu saja. Terus mengenai Adam dan Hawa tadi itu ya. Kain dan Habil ya. Habil memang meninggal. Tapi umur manusia 900 tahun lebih. Jadi anak itu bisa lebih dari 10, lebih dari 50. Dan dengan fisik manusia yang kuat dan environment yang bagus, orang mampu bisa punya anak banyak. Dan mereka ya incest mau tidak mau waktu itu. Jadi bukan satu hal yang tidak mungkin. Nah, mengenai Anda anjurkan dia mendengarkan khotbah saya, belum tentu dia mendengarkan.
memang dasarnya sudah kehilangan kepercayaan kepada gereja dan pendeta. Tapi kasihan orang ini, kasihan. Dia akan menyesal. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, pria 64 tahun menikah di Depok. Apa benar Tuhan Yesus ciptaan Bapa yang pertama? Mohon ditunjukkan ayatnya. Terima kasih. Loh, saya nggak bisa menunjukin dong, saya nggak setuju. Yesus diperanakan oleh Bapa, bukan diciptakan. Ya, jadi tidak diciptakan. Oke, teruskan. Selanjutnya, wanita 44 tahun menikah 2 anak di Malang. Shalom Om Eras yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ada pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, lalu di-cut dengan ibu gembala. Namun di dalam proses cut ini, ibu gembala membiarkan jiwa ini terhilang. Seolah-olah lebih baik kamu keluar aja dari gereja ini, karena sudah mempermalukan nama baik gereja dan Tuhan. Disapa pun ibu gembala menunjukkan raut wajah yang tidak suka. Sakit hati saya Om. Bukannya di Alkitab jelas tertulis, orang sakit yang butuh tabib. Orang berdosa yang butuh ditata kembali agar bisa lepas dari dosanya Om. Bukan malah dimusuhi Om. Pertanyaan saya, pertama, apakah saya boleh Om datang ke ibu yang selingkuh untuk memberikan kekuatan dan motivasi? Harus. Dan ibu pendeta yang you tunjuk ini, dia tidak layak jadi hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan yang baik. Kamu harus layani. Kamu ingat, wanita selingkuh ini tidak pernah mimpi jadi wanita akan selingkuh. Tidak ada orang kecil bercita-cita nanti kalau aku sudah jadi ibu-ibu, saya mau selingkuh. Nggak ada. Kok bisa ya? Orang tega kalau melihat orang jatuh. Harus kita yang memulihkan. Tuhan mencari orang berdosa. Oke, teruskan. Yang kedua, langkah apa Om yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu umur umur ibu ini berapa. Umurmu sudah 44 tahun. Jadi langkah apa yang harus kamu lakukan? Yang penting kamu berbelas kasihan kepada dia. Jangan sekali-kali menyinggung apa yang sudah terjadi. Seakan-akan tidak pernah terjadi. Ingat, seakan-akan dia tidak pernah selingkuh. Seakan-akan kamu tidak tahu. Ya, kamu dampingi, temani dia dan minta hikmat Roh Kudus. Kamu harus bicara apa? Roh Kudus pasti akan beritahu. Terus. Selanjutnya Pak, yang ketiga, untuk ibu gembala, beliau tidak menikah. Apakah perlu kami pengurus gereja membicarakan tentang perilaku ibu gembala ini? Enggak, kamu diam saja. Jangan bikin gara-gara, diam saja. Terus? Karena tidak hanya 1 atau 2 orang, begitu dosa dibuang begitu saja Om, tanpa ada pelajaran moral dan tanpa dikasih kekuatan untuk bertobat. Akhirnya jemaat yang berdosa keluar dari gereja kami Om. Sungguh sedih melihatnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kamu untung punya nurani yang baik. Jangan kamu contoh ibu gembala itu. Ya, dia bukan hamba Tuhan yang baik. Tapi kamu tidak usah membicarakan dia dengan orang lain. Yang penting kamu selamatkan jiwa yang terhilang atau akan terhilang itu. Teruskan. Selanjutnya pria 37 tahun. Shalom Pak Eras, saya pernah menikah dengan seorang wanita muslim. Akibat pergaulan bebas, kemudian pacar saya hamil dan saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan akhirnya kami pun menikah, saya masuk Islam. Anak saya perempuan usia 8 tahun. Dalam menjalani rumah tangga, saya tidak ada kebahagiaan. Saya dikejar rasa bersalah karena saya sudah meninggalkan iman saya percaya Yesus. Istri saya awalnya juga sudah memiliki suami. Pada saat hubungan mereka sedang renggang, saya masuk ke kehidupannya dan kami melakukan dosa tersebut. Sudah 3 tahun belakangan ini saya meninggalkan dia karena rumah tangga saya benar-benar kacau Pak. Hidup saya bertambah hancur, segala dosa sudah saya lakukan. Saat ini saya ingin kembali ke iman saya yaitu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat Pak. Oh iya Pak, alasan saya meninggalkan istri saya karena istri saya diam-diam di belakang saya berselingkuh dan sering bertemu dengan mantan suaminya. Dan dari kabar yang saya dengar, mereka mau kembali. Pada saat ini, saya hanya mau fokus dengan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah dan fokus kembali ke Tuhan. Saya benar-benar sudah tidak mau kembali ke istri saya, Pak. Minggu ini saya sudah tanyakan langsung ke istri, apakah mau kembali ke saya dan ikut iman saya? Dan dengan tegas dia bilang selamanya saya akan tetap Islam.
dan jangan mengatur hidupnya lagi. Pada akhirnya saya pun mengembalikan dia kepada orang tuanya dan saya menalak dia sesuai dengan ajaran mereka. Pak Eras, apakah saat saya mau kembali lagi ke Tuhan saya perlu dibaptis kembali? Karena saya pada waktu menikah sudah masuk Islam. Mohon jawaban dari Bapak karena saat ini saya benar-benar mau bertobat. Terima kasih jawaban dari Bapak. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. Kamu rasanya sungguh-sungguh bertobat. Supaya kamu lega, dibaptis ulang saja. Ya, baptis ulang lagi. Saya kira jawaban saya itu, baptis ulang lagi, kau belajar kebenaran dan saya mengundang kamu ikut apa yang saya ajarkan. Truth ID dan doa pagi bersama saya setiap hari supaya kamu terbimbing. Ya, jika perlu pembinaan rohani nanti kamu akan saya bina lewat konselor-konselor kami. Tapi sekarang sebaiknya kamu dibaptis supaya kamu merasa benar-benar mau hidup baru lagi di dalam Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 41 tahun menikah. Pak Erastus, saya adalah pendengar suara kebenaran dan berproses bertumbuh lewat pengajaran Bapak. Terima kasih untuk segala dedikasi dan integrasi hidup Bapak dalam mengajar suara kebenaran dan meneladani untuk terus hidup berproses serupa Kristus. Sejak pandemi sampai saat ini saya dan suami beribadah secara online di GSKI. Pak, yang saya mau tanyakan, Yohanes 6 ayat 35 dan 38, apa bisa dijelaskan? Apa maksud Yesus menyebut dirinya roti hidup yang turun dari surga dan di ayat 38 menyatakan dirinya, aku telah turun dari surga. Terima kasih sebelumnya Pak Eras, salam hormat dan kasih. Begini, Injil Yohanes itu Injil yang bersifat filosofis. Karena ditulis untuk mengcounter filsafat Yunani khususnya ajaran Gnostik. Jadi harus dipahami secara filosofis bukan secara literal. Secara literal artinya berdasarkan bunyinya. Berdasarkan bunyinya biasanya harfiah. Tidak bisa dipahami secara literal atau harfiah. Masih di Yohanes pasal 6 kalau kita membaca lengkap, Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu bukan berarti lalu kita jadi kanibalis, kita makan daging manusia. Tetapi bahwa apa yang diajarkan Yesus dan yang dilakukan untuk diteladani, itu makanan rohani. Itu artinya bahwa dia adalah roti kehidupan. Kalau dikatakan datang dari surga, bukan berarti Tuhan Yesus turun. Tetapi apa yang diajarkan itu tidak sama yang diajarkan manusia di bumi. Ini ajaran dari Allah sendiri. Itu maksudnya. Ya, jadi jelas ya, harus dipahami begitu. Oke, lalu ini ada catatan. Oke. Yohanes 6:35. Coba dibaca deh, ada nggak ayatnya ya? Yohanes 6:35. Jadi kalau coba mana nak? Yohanes 6 1. Oh ini belum Yohanes ini. 6:35. Oke, dibaca. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus itu adalah roti hidup. Artinya kalau kita mendengar yang diajarkan, kalau kita mengikuti yang diteladankan, kita akan hidup atau selamat. Darah Yesus betul-betul minuman, tubuh Yesus benar-benar makanan. Artinya kita harus menyerap spirit atau gairahnya.
Pertanyaannya Yohanes 6:35 itu apakah bisa membuktikan Yesus adalah Yahweh? Allah Yahweh itu tidak pernah kelihatan. Allah Yahweh itu roh adanya. Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan diwakili Yesus. Wakil namanya juga gambar, dia tentu bukan dianya sendiri gitu loh. Jadi Yahweh ya Yahweh Bapa, Yesus mewakili atau representasinya. Nah, kalau Yesus berkata kau lihat aku, kau lihat Bapa, bukan berarti dia itu Bapa. Makanya Yesus juga berkata di Yohanes pasal yang ke-14 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus jalannya sampai kepada Bapa. Bapa ya tidak sama dengan Yesus. Bapa itu Yahweh, Yesus jalan untuk sampai ke Yahweh. Nanti ikuti terus logo saya sampai seri 34. Dan itu semua menjelaskan Yesus itu anak Allah. Yang mewakili Yahweh tapi bukan Yahweh sendiri. Tapi tidak bisa saya jelaskan satu kalimat. Orang sampai 34 sesi dan satu sesi bisa 1 jam lebih. Bagaimana mau dijelaskan 10 menit ya? Harus memiliki nurani. Kalau memiliki nurani yang baik dipimpin Roh Kudus akan tahu kebenaran. Oke, terus. Baik, Pak. Saya lanjutkan, Pak. Ya. Wanita 48 tahun belum menikah. Pak Pendeta Eras yang saya hormati, saya ingin tanya, apakah ada kutuk hutang? Jika tidak ada, bagaimana cara melepaskan diri dari lilitan hutang, Pak? Mungkin jawabannya cukupkan dirimu dengan penghasilanmu dan jangan berhutang. Namun jujur, Pak, sebenarnya susah sekali dengan gaji pas-pasan seperti saya. Saat ini saya terlilit hutang pinjol dan saya tidak punya tabungan dan aset. Mohon kiranya Pak Pendeta Erastus bisa memberikan jalan keluar buat saya. Mohon doakan saya, Pak, bagaimana saya bisa dapat income tambahan untuk melunasi utang-utang tersebut. Sebenarnya saya berulang-ulang berkata, jangan pinjam pinjol. Mati rata-rata, mampus rata-rata. Gampang dapatnya, setengah mati mesti mengembalikannya. Jadi kalau bicara soal bagaimana lolos dari keadaan ini ya tidak cukup 1-2 kalimat, harus tahu kamu kerja apa, penghasilan kamu itu selama ini berapa, anakmu berapa, rumahmu kontrak atau rumah sendiri, ada nggak barang yang dijual di rumah, ya kan? Itu harus saya tahu nih, makanya harus dikonseling oleh orang yang bisa mengarahkan atau menasehati. Tetapi kita harus melihat kenyataannya. Banyak orang ternyata juga bisa tidak terlilit hutang, entah pinjol, entah bank, entah lain sebagainya. Satu kata yang penting, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya wanita 53 tahun janda. Pak Eras, suami saya meninggal karena COVID hampir 3 tahun lalu. Hati saya hancur saat itu. Dalam kesedihan saya, saat saya membuka YouTube ada doa paginya Pak Eras, lalu saya ikuti sampai sekarang. Berarti saya sudah ikut hampir 3 tahun. Sebelumnya saya sama sekali tidak tahu tentang GSKI atau tentang Pak Eras. Tuhan membimbing saya melalui doa pagi Bapak, saya dipulihkan Pak, saya banyak berubah. Saya juga jadi sering ke GSKI Arta Gading dan mengikuti khotbah-khotbah Bapak dan juga Logos. Saya sangat berterima kasih atas semua bimbingan Bapak kepada saya. Walau kita tidak saling mengenal dan tidak pernah bertemu muka, saya merasakan hati saya yang hancur itu pelan-pelan pulih melalui Bapak. Pak, 2 minggu belakangan ini hati saya kembali sakit. Masalahnya adalah anak laki-laki saya yang sudah berkeluarga dan tinggal bersama saya melontarkan kata-kata yang menurut saya kejam. Dia sering menyakiti saya dengan kata-katanya. Dia juga bilang ke saya dengan sebutan Anda. Pak, saya menangis setiap hari. Jam 4 pagi sebelum doa pagi saya sudah bangun dan saya tidak berhenti menangis sampai doa pagi Bapak selesai. Hati saya seperti ditusuk-tusuk pisau mengingat setiap kata-kata anak saya itu. Setiap doa pagi saya berdoa kiranya Tuhan ampuni anak saya karena mungkin dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada ibunya itu menyakitkan. Dan saya memohon pada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan hati saya yang terluka.
Yang saya mau tanyakan adalah, apakah boleh Pak saya keluar dari rumah saya dan mengontrak di tempat lain supaya saya sementara waktu tidak usah bertemu anak saya itu sambil saya mengobati luka hati saya. Terima kasih Pak atas semuanya. Tuhan memberkati. Apakah boleh Pak saya keluar dari rumah saya? Ini kan rumah ibu kan? Iya Pak, rumah Dia yang harus keluar rumah, bukan ibu yang keluar rumah. Jadi begini, ibu jangan ambil hati. Kalau ibu ambil hati, ibu rugi sendiri seperti bunuh diri. Jangan ambil hati. Karena memang begitulah kualitas manner atau perilakunya. Kita tidak bisa mengenakan satu ukuran baju ke badan dia. Misalnya ukuran dia 38, ibu mau taruh ukuran 50, nggak bisa. Ya, jadi sudah terima saja. Ya, anak ibu ini sudah menikah belum? Kan nggak jelas ya. menikah Pak. Udah ya. Iya. Jadi lebih baik ibu diam saja. Jangan ambil hati. Sampai suatu saat kalau dia masih berkeras, ibu bilang, kamu kalau kamu sudah tidak cocok sama mama, kamu boleh tinggal di luar. Tapi itu kata yang paling akhir, jangan diucapkan kalau tidak sangat terpaksa. Ibu jangan keluar rumah, ingat ini. Ibu jangan keluar rumah dan jangan pergi walaupun diusir. Itu rumah ibu. Oke. Saya harus menyampaikan ini. Ibu harus siap ketika Tuhan hajar dia. Tuhan mau mengampuni kalau dia bertobat. Dan dia bisa bertobat kalau dia dihajar Tuhan. Dan kalau dia waktunya dihajar Tuhan, ibu harus legowo, harus rela. Dengan cara itu Tuhan mau menyelamatkan anak ibu. Tuhan memberkati. Saya lanjutkan Pak. Pria 50 tahun menikah 3 anak di Pontianak. Shalom Pak Eras, saya tidak ada pertanyaan. Tapi saya sangat terharu dengan semangat Bapak di doa pagi hari ini tanggal Sekian ya. Pak Eras jelas terlihat kecapean, kurang sehat, bibir pecah-pecah. Pasti kurang tidur ya Pak. Pasti beban Bapak tidak berat, tapi terlampau berat ya Pak. Kami terus berdoa kepada Bapak agar Pak Eras diberi kekuatan ekstra. Kami bersyukur Pak untuk pelayanan yang Bapak berikan kepada kami di kota Pontianak. Melalui hamba Tuhan yang militan yang Pak Eras kirim kepada kami. Melalui beliau saya bisa merasakan kehadiran Pendeta Pak Yosua Kwetpin. Pak Yosua Kwetpin. Ya. Melalui beliau saya bisa merasakan kehadiran Bapak di tempat kami. Semangat dan rela berkorban beliau untuk suara kebenaran sungguh luar biasa Pak. Hamba Tuhan seperti ini sudah saya cari selama 42 tahun Pak. Baru sekarang ketemu. Saya bisa melihat buah yang sungguh baik yang telah Pak Eras hasilkan melalui hamba Tuhan yang Pak Eras didik dengan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sejak 23 Juli 2023 sampai saat ini, kami sudah rutin beribadah dan menikmati makanan rohani yang bergizi tinggi Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Terus semangat Pak Eras, dunia memang kejam. Tetapi Tuhan sudah mengalahkan dunia. Berkat Pak Eras, saya hari ini sudah tahu bagaimana mencari wajah Bapa. Mencari tahu kehendaknya untuk saya, apa yang harus saya lakukan dan hidup kami sekeluarga diubahkan. Saya sedang mencari kesempatan yang baik untuk bisa ke Jakarta. Siapa tahu bisa bertemu Pak Eras langsung. Kayaknya tidak sah cuma lihat Bapak di layar TV saja. Itu aja Pak. Oh iya Pak, harus banyak minum ya Pak. Biar nggak dehidrasi. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Shalom. Oke. Terima kasih Pak untuk dukungannya ya. Ini memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Oke, terakhir. Selanjutnya pria 68 tahun menikah. Saat usia 40 tahun, kenapa Musa tega membunuh orang Mesir? Ya, karena orang Mesir menyiksa orang Yahudi. Dia sudah lihat penderitaan orang Yahudi yang dijadikan budak dan dia sendiri orang Yahudi. Dan tentu naluri kebangsaannya membela bangsanya. Itulah sebabnya dia bunuh mandor itu ya, mandor Mesir itu. Jadi itu jawabannya. Oke, sampai jumpa di episode 802. Tuhan memberkati.